saya ingin ada beberapa user yang connect ke WiFi saya, tetapi dia tidak perlu untuk memasukkan login sama password. Nah, atau dengan kata lain itu di bypass gitu ya. Nah, ini ada beberapa metode bypass ya. Ada beberapa metode bypass. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan IP binding ini ya, IP binding ini ya. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita mau membypass. Misalkan saya akan membypass HP saya yang ini ya. Nah, ini kan bisa HP saya ini kan bisa diketahui IP-nya dulu kan ya. Di host ini kan kelihatan semua ya. Kelihatan semua. Kalau di HP itu bisa kita lihat di propertiesnya di My WiFi. Kemudian di sini kan ada IP address-nya ya. IP address-nya di sini ketahuan kelihatan 192.168.2.254. Nah, di sini di host-nya itu akan terlihat device atau perangkat-perangkat yang aktif atau yang connect beserta dengan IP address-nya. Di sini kelihatan IP-nya 192.168.2.254. Nah, ini kalau kita mau bypass HP saya ini, kan tinggal diklik kanan saja, kemudian ada make binding ini ya. Nih, di make binding itu nanti kita bisa memilih beberapa opsi atau rule-nya. Ini IP-nya silakan, kalau misalkan IP-nya mau dikasih statis ke device itu silakan ini dibiarkan, tapi kalau saya lebih suka ini saya hilangkan supaya IP-nya nanti bisa, jadi yang dikunci itu hanya MAC address-nya saja. Kemudian untuk servernya ini kita pilih hotspot 1 karena memang tidak ada server yang lain, atau pilih all juga nggak apa-apa. Kemudian ini tipenya. Nah, di tipe ini ada 3 ya. Ada reguler. Kalau reguler itu sama seperti sekarang keadaannya. Jadi setiap HP saya atau device ini terkoneksi ke WiFi, dia harus memasukkan login sama passwordnya. Kemudian di atasnya itu ada bypass. Kalau bypass itu berarti setiap HP saya itu connect, meskipun di WiFi itu ada hotspotnya, tetapi HP saya itu bisa di bypass atau bisa melewati tanpa harus menggunakan atau memasukkan login sama passwordnya. Itu bypass. Kemudian kalau di block ini berarti HP saya ini meskipun sudah connect, sudah punya password, tetapi dia kalau di block maka dia tidak akan bisa aktif. Nah, oke, sekarang saya akan membypass ini ya. Bypass. Kemudian di sini bisa kita kasih komen untuk memberikan nama atau identifikasi terhadap device saya. Misalkan my HP begitu ya. Setelah itu bypass oke. Kita lihat di binding itu nanti akan kelihatan my HP itu di bypass ini. Sehingga sekarang HP saya itu lolos sekarang tanpa harus memasukkan login dan password, itu lolos. Tidak dihadang oleh captive portalnya. Oke, itu cara membypass. Cuma ada kekurangannya. Kalau kita bypass dengan menggunakan binding ya. Kalau kita bypass dengan menggunakan binding, maka segala aktivitas di sini nggak akan kelihatan. Jadi kita nggak tahu kadang apakah HP saya itu aktif atau tidak. Atau misalkan ada salah satu karyawan kita yang di binding ya, kita nggak tahu pemakaian hotspot saya itu ada yang pakai atau tidak gitu loh. Karena di sini di aktif itu tidak kelihatan. Ya. Karena kita di binding. Nah, bagaimana supaya nanti kelihatan di aktif? Tetapi kita mau memberikan keleluasaan terhadap perangkat atau HP seseorang misalkan. Jadi di bypass tetapi tetap kita bisa monitor. Kalau binding kan bypass tapi kita tidak bisa monitor atau nggak kelihatan. Artinya ini benar-benar di loss begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini mau di bypass tetapi tetap kita bisa monitor? Artinya kita tahu bahwa ada device yang masih connect ke WiFi kita. Nah, itu caranya nanti tidak menggunakan binding, tetapi kita caranya menggunakan di sini ada fasilitas di server profile-nya. Ada fasilitas login by MAC. Ini deh. Login by MAC. Jadi kita nanti akan memasukkan MAC address dari HP yang akan kita bypass. Nah, di sini kalau kita klik login by MAC, kemudian ada MAC autentikasi modenya, MAC sebagai username saja atau MAC sebagai password. Kalau MAC sebagai username berarti passwordnya kita masukkan. Ya, misalkan kita masukkan di sini ya. Misalkan masukkan passwordnya 1234 misalnya.
Oke, kemudian kita oke misalkan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan, atau setelah di sini metode loginnya menggunakan make ya, lebih gampangnya begini, saya coba menggunakan otomatis ya, jadi tanpa harus memasukkan password misalkan. Jadi make itu akan digunakan sebagai username dan password misalkan. Oke, nah udah, jadi metode hotspot kita itu nanti bisa digunakan sebagai login make sama user sama passwordnya. Setelah itu kita harus menambahkan di user itu, kita harus menambahkan user ya, dengan memasukkan nama usernya itu MAC address dari HP kita yang akan di bypass, sama passwordnya itu juga dimasukkan MAC address dari HP kita yang akan di bypass. Nah, HP kita yang tadi itu MAC addressnya yang mana ya? Nah, yang ini dia. Misalkan ini saya copy ya, ini MAC address dari HP saya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau melihat MAC addressnya berapa, di HP itu kan juga bisa dilihat ya, di pengaturan, kemudian di WiFi, kemudian di propertiesnya, lanjutan. Nah, ini dia. Jadi MAC address saya D8A31578FF83. Atau kalau lebih gampangnya kita bisa lihat di host, langsung saja di copy ini. Nah, ini dia. Copy, oke. Kemudian kita masuk di user. Nah, ini saya masukkan MAC-nya, paste di sini. Paste. Oke. Setelah itu oke. Berarti sekarang sudah ada user saya, MAC address ini dari HP saya. Sekarang coba bindingnya saya matikan dulu. Saya disable dulu. Bagaimana HP saya sekarang bisa connect ya dengan menggunakan MAC. Oi, ini langsung otomatis ya ternyata ya. Oke, coba saya kasih nama dulu, tadi belum dikasih nama. Ini komen, misalkan HP saya, HP ku misalkan, kemudian aktifnya ini saya buang. Jadi otomatis ketika HP saya ini connect ke WiFi saya, maka dengan otomatis langsung di bypass atau langsung connect. Tetapi di sini perlu dilihat aktifnya itu muncul HP saya, artinya HP saya itu termonitor kalau HP saya itu connect ke internet menggunakan WiFi saya. Beda kan dengan yang binding tadi. Kalau binding itu kan tadi kan di sini nggak kelihatan, tidak termonitor. Tapi kalau menggunakan metode MAC address ya, HP saya itu kelihatan di sini. Nah, itu cara yang kedua untuk membypassnya. Perbedaannya kalau kita menggunakan binding dengan user, kalau binding tadi kan bypass total ya, jadi kita tidak bisa memonitor penggunaan, kemudian kita tidak bisa memonitor atau membatasi bandwidth dan sebagainya. Tapi kalau di MAC address di sini itu bypass, tetapi tetap bisa kita kontrol, bisa kita monitor, masih kita bisa limit bandwidthnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara melimit bandwidth kalau misalkan kita menggunakan metode loginnya itu menggunakan MAC ya. Nah, di sini perlu diketahui di user yang sudah saya buat tadi MAC itu kan user profilnya kan default ya. User profilnya kan default itu. Berarti di user profil di sini, default di sini, kita bisa melimitasi bandwidthnya di sini. Ada rate limitnya, TX, RX-nya di sini. Misalkan nanti saya mau membatasi hanya 512 kbps begitu ya. Kemudian untuk downloadnya juga saya 512 kbps misalkan. Nah, dengan demikian user MAC saya dengan menggunakan default itu nanti akan dikunci bandwidthnya sesuai dengan profilnya di sini, rate-nya hanya 512 saja. Oke, mungkin itu saja tip dan triknya ketika kita mengelola login atau hotspot ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.